Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Adelia Tria Septianti dari D3 Perpustakaan Universitas Tanjung Pura. Saya akan menceritakan Alkisah Batu Menangis dari Kalimantan Barat. Di sebuah bukit yang sangat jauh dari desa, di daerah Kalimantan, hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya. Anak gadis janda itu sangat cantik, namun sayangnya ia mempunyai perilaku yang amat buruk. Gadis itu amat pemalas, tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjaannya hanya bersolek setiap hari. Selain pemalas, anak gadis itu sikapnya manja sekali kepada ibunya. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya, harus dikabulkan saat itu juga, tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin. Setiap hari, harus membanting tulang mencari sesuap nasi. Pada suatu hari, anak gadis itu diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja. Letak pasar desa itu sangat amat jauh, sehingga mereka harus berjalan kaki yang cukup melelahkan. Anak gadis itu berjalan belenggak dan memakai pakaian yang bagus dan bersolek, agar orang di jalan yang melihatnya nanti akan mengagumi kecantikannya. Sementara ibunya berjalan di belakangnya sambil membawa keranjang dengan pakaian sangat dekil. Karena mereka hidup di tempat terpencil, tak ada seorang pun mengetahui bahwa kedua perempuan yang berjalan itu adalah ibu dan anak. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu, terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya memandang wajah gadis itu. Namun, ketika melihat orang yang berjalan di belakang gadis itu, sungguh kontras keadaannya. Hal itu membuat orang-orang bertanya. Di antara orang-orang melihat itu, seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada gadis itu, "Hai gadis cantik, apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu?" Namun, apa jawaban anak gadis itu? "Bukan," katanya dengan angkuh. "Ia adalah pembantuku." Kepada ibu dan anak itu kemudian meneruskan perjalanannya. Tak seberapa jauh mendekati lagi seorang pemuda dan bertanya kepada anak gadis itu, "Hai manis, apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu?" "Bukan, bukan," jawab gadis itu dengan mendongokkan kepalanya. "Ia adalah budak." Begitulah setiap gadis itu bertemu dengan seseorang di sepanjang jalan yang menanyakan perihal ibunya. Selalu jawabannya itu, ibunya diperlakukan sebagai pembantu atau budaknya. Pada mulanya, terdengar jawaban putrinya yang durhaka jika ditanya orang, si ibu masih dapat menahan diri. Namun, setelah berulang kali didengarkan jawabannya sama, dan yang amat menyakitkan hati, akhirnya si ibu yang malang itu tak dapat menahan diri. Si ibu berdoa, "Ya Tuhan, hamba tak kuasa menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini, hukumlah dia." Atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis itu menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kakinya. Ketika perubahan itu telah mencapai setengah badan, anak gadis itu menangis memohon ampun kepada ibunya. "Oh ibu, ibu, ampunilah saya. Ampunilah kedurhakaan anakmu selama ini. Ibu, ibu, ampunilah anakmu." Anak gadis itu terus meratap dan menangis memohon kepada ibunya. Akan tetapi, semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menitikkan air mata, seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis itu mendapat kutukan ibunya yang disebut batu menangis. Demikianlah cerita yang saya sampaikan berbentuk legenda ini, yang oleh masyarakat setempat dipercayai bahwa kisah itu benar-benar pernah terjadi. Barang siapa yang mendurhakai ibu kandungnya, yang telah melahirkannya dan membesarkannya, pasti perbuatan laknatnya itu akan mendapat hukuman dari Tuhan yang Maha Esa. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.